Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai narasumber tanaman hias yang berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 36 di Komplek Islamic Center. Kami sudah bersama narasumber kita. Namanya siapa, Pak? Pak Anang. Pak Anang. Untuk perawat. Oke. Kita langsung ke pertanyaan saja ya. Untuk pertanyaan pertama, apa jenis tanaman yang dibudidayakan di sini, Pak? Ya untuk jenis tanaman di sini yang budayakan sebetulnya sih banyak, mungkin ya seratusan gitu ya. Tapi spesifikasinya itu kan ada beberapa tanaman istilah yang cukup populer di masyarakat yang gampang dirawat gitu ya. Seperti contohnya itu Pak, pohon soka, pohon bugempil, terus tanaman aglonema dan lain-lain, masih banyak dan lain jenisnya. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara budidaya tanaman tersebut, Pak? Ya untuk budidaya tanaman hias sih hampir relatif ya sama dengan tanaman palawija lainnya atau tanaman pertanian lainnya. Cuma perlakuannya emang ada tanaman yang khusus gitu, ada perlu sinar matahari berapa persen, ada 50%, ada yang 100% gitu. Atau ada kalanya di tempat teduh terus, atau ada full sinar matahari gitu. Jadi sama aja intinya dari penyiraman, isinya penyiraman, pemupukan, pendagiran, dan seperti itulah perawatan rutin gitu. Kalau misalnya bougainville itu diambil dari apanya, biar maksudnya bibitnya itu diambil dari apanya? Kalau bougainville selama ini bougainville kan tidak berbiji gitu ya. Tanaman bougainville memang cukup populer di masyarakat tuh. Budayanya sangat mudah gitu. Kalau bougainville itu disetek gitu, perbanyakannya ada yang disetek, ada yang dicangkok gitu. Kalau dicangkok emang untuk pertumbuhannya bisa dikatakan 99% bisa hidup. Kalau untuk setek itu sekitar ya 80 bisa 90 itu paling tinggi itu. Tapi insya Allah sih hidup. So perlakuan bougainville itu gampang mudah gitu. Dari awal mulai nyetekan, pemotongan sampai itu emang agak lama. Tapi kalau sudah hidup sih sebetulnya mudah perawatan. Full sinar matahari pasti hidup terus. Terus lalu pupuknya itu umumnya menggunakan apa ya, Pak? Ya untuk bougainville ya. Ya pupuk Untuk semua jenis tanaman. Ya Buat bougainville mungkin. Oh iya. Ya, Kalau untuk semua jenis tanaman sih pupuk sih hampir untuk misalnya pakai ada pupuk organik atau non organik gitu ya. Istilahnya pupuk kimia dan bukan kimia gitu ya. Kalau yang kimia seperti ZA, NPK, fosfa dan lain-lain. Kalau misalnya pupuk non-organik ya pupuk kandang misalnya itu kan bisa pupuk kompos gitu. Ya. Istilahnya perawatannya kurang lebih sama. Kalau untuk tanaman bougainville sendiri itu tumbuhnya berapa lama sih, Pak, dari Setek kecilnya gitu gitu? Ya. Dari setek sebetulnya tuh agak lama dikit bougainville tuh loh. Dari penyetekan itu kan harus didiamkan dulu, jangan langsung ditancapkan gitu loh. Biar kambiumnya itu getahnya itu hilang dulu. Baru disemai gitu, dikepel-kepel pakai tanah. Ya, terus dimasukkan ke kompos atau ke merang gitu. Setelah itu paling kurang lebih ya 1 bulan bisa lebih 1 bulan lah. Sebenarnya 1 bulan itu baru beritis kelihatan itu pucuknya dulu. Bahkan akarnya itu agak lama kalau bougainville itu. Nah, besok kalau setelah misalnya udah pucuknya keluar atau akar keluar, baru dipindah ke tempat panas yang tadi ini penyembaian itu. Kalau tanamannya itu kan semisal dari udah besar, dari kecil sampai besar sampai siap untuk di stek itu berapa lama, Pak? Kenapa? Kalau Semisal tanamannya itu siap buat di stek gitu itu berapa lama? Ya. Berapa umurnya berapa? Oh, dari sampai bisa dijual, Kak. Oh, sampai dijual ya. Kira-kira. Itu kebanyakan sekali kan masih mencari bibit atau bahan itu yang di kampung-kampung atau di desa gitu loh. Soal untuk pembibitan bougainville sampai besar itu sebetulnya yang jarang atau nggak ada itu. Banyak kan beli di kampung-kampung secara pribadi itu dibeli atau dipotongin itu per 30 sentian itu. Setelah itu baru disemaikan gitu. Terus ada kesulitan atau tantangan tersendiri tidak dalam menanam semua ini? Untuk semua jenis tanaman. Ya. Sebetulnya kalau udah tahu sifat-sifat tanaman sih mudah itu ya. Kita tahu tuh. Tanaman itu harus tempat teduh atau 50% atau 100% sinar itu. Insya Allah sih mudah semua. Nah perbedaan di situ. Masalah penyiraman sih asal rutin di sini. Mau pagi toh atau sore toh atau pagi sore gitu. Istilahnya tidak ada kesulitan yang sangat sulit itu. Istilah semua sih bisa diatasi asal udah tahu sifat-sifat dan jenis tanaman tersebut. Kalau tanaman di sini tuh biasanya hamanya apa sih, Pak? Terus ngatasinnya gimana? Kalau hama tanaman hampir di semua tempat sama tanaman sih sama ya. Yang seperti saya alami di sini sih hama itu kebanyakan kan dari
hewan-hewan yang rusuh misalnya dari kupu-kupu kebanyakan itu ya, dari hewan-hewan kecil itu kan terbang atau ulat atau apa sebenarnya seperti itu. Penanganannya sih disemprot pakai pestisida. Rutinitasnya gimana? Kalau pas ada hamanya doang atau ada rutinitas? Ya baiknya sih ya rutin gitu ya, tiap berapa bulan sekali sih ya, idealnya sih ya 1 bulan sekali, 1 bulan setengah sekali atau ya 2 bulan. Kalau saya sih tergantung kebutuhan di sini sih, tergantung pas ada hama kan belum disemprot. Enggak yang enggak. Terus harganya kira-kira berapa ya? Mungkin yang bougainville. Oh iya. Ya, salah satunya. Kalau untuk bougainville, kalau bougainville sih bougainville juga betulnya macam-macam, macamnya kan banyak ya. Banyak yang di daerah ini kebumen, banyak kan bougainville lokal itu ya. Paling ada disambung. Kalau yang belum disambung sih murah, antara ya 15-20. Kalau sudah disambung di 50. Itu udah 3 warna. Sekarang ada lagi tuh varian baru tuh bougainville yang jenis Singapura Baya itu lebih mahal lagi itu. Satu pot bisa ya 100.000. Terus sistem pembayarannya itu biasanya pakai virtual atau langsungan sih, Pak? Saya kebanyakan di sini kan ini saya langganan di situ lah, dinas lingkungan hidup sini sama Pemda itu. Saya pengadaan barang di situ. Untuk lainnya acara dekorasi seperti ada hubungan tamu, kapasan seperti itu. Untuk pelaku tanaman sih sini sih eceran gitu loh. Saya punya rutin di dinas-dinas, beberapa dinas. Kalau yang online itu paling kebetulan anakku kan biasa online. Itu tanaman tertentu online itu yang gampang dipak, dikirim. Kalau di sini tuh tanamannya yang biasanya laku gitu apa Pak? Yang biasanya laris? Kalau untuk saat ini ya tanaman sih relatif dia merata. Yang laku itu hampir semua jenis tanaman bisa dikatakan laku. Tapi lakunya nggak kayak dulu waktu ya sebelum COVID sama pas COVID itu ya emang ya laris untuk semua tanaman tuh laku semua gitu. Sekarang bisa dikatakan rata. Tapi saat ini yang laku tanaman itu kebanyakan tanaman ini untuk taman itu loh. Seperti pohon cemara atau rumput, merah atau soka, ya bougainville. Kalau pas COVID yang laku itu kan ini apa? Tanaman aglonema. Iya, aglonema biasanya itu, Pak. Sekarang udah tren aglonema sekarang menurun. Ya, terima kasih, Pak, untuk jawabannya dari pertanyaan yang kami berikan. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.